Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini tadi tentang mencari kuartil kedua ya. Nah, mencari kuartil kedua ini caranya sama. Kita tentukan dulu setengah n-nya. Ingat, pertama setengah n. Setengah n yaitu berarti setengah dari 50, 25. Kita lihat di sini data ke-25 yaitu berarti ada di sini kan. Nah, ini adalah kelas untuk kuartil kedua. Kalau tadi ini kelas kuartil pertama ya. Kelas kuartil kedua adalah 49 sampai 54. Berarti selanjutnya kita tentukan TB2-nya. TB2-nya berarti tinggal 49 ini dikurang 0,5 gitu ya. Sehingga caranya sama seperti tadi. Jadi TB2. Nah, ini sudah ada di sini ya, di sebelahnya. Jadi TB2-nya 49 kurang 0,5 yaitu 48,5. Selanjutnya terus sigma F2-nya berarti jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut, begitu. Nah, berarti diperoleh 19 ya. Karena jumlah dari frekuensi di kelasnya yaitu adalah 33. Nah, jumlah frekuensi sebelumnya adalah 19, seperti itu. Berarti langsung lanjut di sini. Oke, kita isi 19. F2-nya frekuensi untuk kelas kuartil kedua adalah 14 dan panjang kelas 6. Seperti biasa kalau informasi-informasi ini sudah diperoleh, kita masukkan ke rumus lalu kita hitung. Dapat kuartil keduanya yaitu 51,07. Nah, kuartil ketiga juga demikian. Pertama, kita tentukan dulu nih 3/4N. Ya, jadi yang pertama tuh kalau kuartil pertama 1/4 N, kuartil kedua setengah N atau 2/N, yang ketiga adalah 3/4 N. 3/4 kali 50 37,5. Nah, kita lihat 37,5 dia berada di mana? Di kelas mana? Nah, 37,5 sudah pasti dia berada di sini. Ternyata sama seperti kuartil ke bukan sama ya. Kita lihat dulu 37,5. Oh, nih 37,5 berarti ada di letaknya berarti ada di sini ya. 37,5 ada di sini. Ya. Karena sampai di sini kan 33 saja stop, 34, 35 dan seterusnya ada di sini. Berarti ini adalah letak kuartil ketiga, letak kelas kuartil ketiga. Nanti TB3-nya tinggal 55 dikurang 0,5. Begitu, makanya di sini ya, di sini TB3-nya 55 kurang 0,5, 54,5. Sigma F3-nya ya, sigma F kurang 3-nya yaitu 33. Nah, dari mana? Frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Nah, frekuensi kumulatifnya atau jumlah frekuensi kumulatifnya kan 43. Sebelumnya adalah 33. Makanya di sini sigma dari F3, F kurang 3 yaitu 33. Lalu F3-nya berapa? Frekuensi untuk kelas kuartil ketiga yaitu 43. Makanya di sini bukan 43 ya, 10 untuk frekuensinya 10. Kalau yang ini tadi kumulatif. Jadi F3-nya di sini adalah 10. Sehingga kita masukkan di rumusnya dan diperoleh kuartil ketiga yaitu 57,2. Gitu ya. Itu untuk kuartil. Saya rasa mudah aja. Nah, sekarang kita lanjut ke desil dan persentil. Desil itu suatu nilai yang membagi data menjadi 10 ya. Ingat, kalau desil membagi data menjadi 10. Kalau persentil membagi data menjadi 100 ya. Persentil itu membagi data menjadi 100. Oke. Nah, di sini ada dua rumus juga untuk desil, yaitu data tunggal seperti ini, data berkelompok seperti ini, begitupun untuk persentil. Mirip-mirip dengan kuartil ya. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini tentukan nilai dari kuartil ketiga atau kuartil atas, D2 itu desil ya, desil kedua, dan persentil 70. Nah, sebenarnya ini soalnya tuh hanya ini saja yang diketahui ya, hanya ini nilai dan frekuensi. Tapi dalam penyelesaiannya langsung ditambah satu tabel, yaitu frekuensi kumulatif. Jadi mencari kuartil ataupun desil atau persentil, kita cukup menambahkan satu tabel untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif apa? Lihat di video sebelumnya. Bagaimana caranya mengisi itu lihat di video sebelumnya. Tinggal ditambah-tambah ya, begini.
Oke, nah di sini didapatkan total dari frekuensinya yaitu 30. Nah, jadi di sini N atau banyaknya data adalah 30. Jadi sebelum menghitung penting sekali untuk kita mencari banyaknya data ya. Nah, setelah itu kita tentukan kuartil atas. Nah, untuk menentukan kuartil atas caranya bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu bukan di video sebelumnya, video barusan ya, yaitu kita lihat data ke 3/4 N atau 3/4 dikali dengan banyaknya data 30. Ternyata data ke 22,5. Nah, data ke 22,5 itu ada di sini. Ya, posisinya ada di sini. Ini kan data ke 22 stop di sini. 22 ke atas itu ada di sini. Ya. Jadi kelas interval untuk kuartil ketiga adalah 70 sampai 74. Nah, di sini kita bisa mencari TB3-nya kan. Nah, TB3-nya atau biasa di sini L3 ya. Kalau tadi kita TB3 itu sama aja, mau L kah mau TB itu sama aja. Jadi ini sama seperti TB3 yaitu 70 tepi bawah kelasnya dikurang 0,5 yaitu 69,5. Nah, di sini FKQ3 sebenarnya FKQ3 itu sama seperti yang barusan itu adalah pokoknya frekuensi kumulatif sebelum kelas interval ya, yaitu 22. Kalau tadi kita menggunakan bahasa ini Mbak memang sengaja bahasanya agak diubah-ubah supaya kalian tidak bingung karena beberapa buku itu beda-beda bahasanya. Kalau tadi kita menggunakan sigma ya, sigma F2, sigma F3 gitu kan. Artinya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas intervalnya. Nah, sama saja di sini juga FKQ3 ya. Itu sama frekuensi kumulatif sebelum kelas intervalnya. Nah, tadi kan frekuensi kumulatifnya itu 25 di kelas intervalnya. Nah, sebelumnya berarti 22. Kita ambil 22. Nah, FQ3 tuh frekuensi untuk kelas kuartil ketiganya yaitu 3 ya. Dan panjang kelasnya 5. Dari mana? Hitung aja dari 50 sampai 54. 50, 51, 52, 53, 55 50, 51, 52, 53 dan 54 begitu. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya semua dan didapatkan kuartil 3-nya yaitu 70,34. Nah, selanjutnya kita mencari desil 2. Caranya kita tentukan dulu nilai data ke 2/10. Ingat rumusnya 2/10 kali N ya, ada di rumus baliknya yaitu 2/10 kali N ya, ada di sini ini ke I/10 kali N tambah 1. Nah, jadi di sini juga sama, jadi 2/10 kali 30 yaitu data ke-6 ya. Data ke-6 kita lihat, data ke-6 di sini ternyata adalah di sini, ini adalah data ke-6, ada di sini kan. 50 sampai 54 kelas intervalnya. Nah, berarti kita tinggal kurangkan aja L2 tepi bawah kelasnya ya. Jadi 50 kurang 0,5 49,5 baru FKD2. FKD2 itu apa? Kita cek ya. FKD2-nya yaitu FKD2, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. Nah, kita lihat. Tadi kan ini kelasnya di sini. Frekuensi kumulatifnya kan 11. Nah, sebelum 11 itu apa? Gitu kan? Sebelum 11 ya. Kita cek. Oke. Sebelum 11 kan tidak ada. 11-nya yang paling pertama, jadi 0. Makanya di sini untuk FKD2-nya itu 0. Lalu FD2 itu maksudnya frekuensi untuk desil yang kedua, kelas desil kedua, yaitu 11 kan, tadi 11 nih. 11 ya. Jadi bedakan yang kumulatif dengan yang frekuensi biasa. Panjang kelasnya 5, baru kita masukkan nanti dapat nilainya. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari persentil 70 caranya sama. Kita tentukan dulu data ke I/100. I-nya kan 70 yang diminta, berarti 70/100 gitu. Kalau tadi kan desil kedua, berarti kita masukkan I-nya 2 gitu. Tergantung rumusnya. Menggunakan rumus. Nah, sehingga di sini data ke 70/100 kali 30 adalah data ke 21.
Data ke-21 kelasnya yang ini. Nih, data ke-21 itu ada di sini. Ya, ini kelas data ke-21. Gitu. Sehingga kita taruh di sini, kita tentukan L2-nya juga sama, 65 kurang 0,5. Lalu FKP 70 itu maksudnya frekuensi kumulatif sebelum ya, sebelum. Kalau tadi kelasnya di sini 22, frekuensi kumulatifnya sebelumnya 18. Berarti kita pakai 18. Jadi caranya hampir sama. Tinggal masukkan rumus, dapat persentil 70-nya adalah 68,28. Oke, kurang lebih seperti itu kuartil, desil, dan persentil. Sekarang tugas kalian mengerjakan ya soal-soalnya. Selamat bekerja. Good luck.